berdoa. Untuk apa sih nak? Supaya berdoa itu pertama Biar diberi kemudahan. Iya, pinter. Biar diberi kemudahan dan Kesehatan. coba Alika supaya apa nak? Supaya kita bisa lebih paham apa yang disampaikan oleh Bu Guru. Pinter. Tepuk tangan untuk Alika. Itu supaya apa nak kita selalu berdoa? Supaya diberi kelancaran dan kesehatan. Iya, supaya diberi kelancaran dan kesehatan. Terus Mary supaya apa nak? Supaya doa kita dikabulkan. Supaya doa kita dikabulkan. Nah itu tadi adalah makanya kita segala sesuatu untuk melakukan kegiatan itu harus senantiasa berdoa. Kepada siapa? Allah. Minta kepada Allah. Kita berdoa itu harus benar sungguh-sungguh. Nah kemudian anak-anak tadi sudah sarapan semua belum? Sudah. Sarapan apa kalian di rumah? Nasi. Sarapan nasi. Selain nasi apa lagi? Jagung. Jadi sarapan itu tidak mesti harus makan nasi. Bisa minum teh dengan roti, singkong goreng atau pisang goreng. Nah, kalau kita sarapan itu gunanya supaya apa, nak? Supaya sehat. Terus supaya apa lagi? Supaya kuat. Supaya kita tidak sakit. Terus belajar ya pintar. Nah, kemudian silakan anak-anak berdiri sebentar, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Yang lainnya bagus dijatuh. Hafal semua? Bersama-sama kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke di Hasan ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, kita tadi sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke yang bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Coba sekarang pakaian kalian dilihat sudah rapi semua belum? Alhamdulillah pakaiannya rapi, dimasukkan semua. Tempat duduknya rapi belum? Sudah rapi semua. Tengok ada sampah tidak? Tidak ada sampah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu bahwa kerjasamanya dalam piket berjalan dengan bagus. Jadi setiap hari yang piket itu tanpa disuruh harus berangkat lebih awal. Nah jadi kita tadi sudah sarapan sudah bahwa makanan pokok kita itu apa sih nak tadi nak? Nasi. Nasi. Kenapa kok nasi itu menjadi makanan pokok kita? Karena yang kita makan sehari-hari itu yaitu Nasi. nasi. Ya, jadi kalau tidak ada nasi, boleh kita makan Jagung. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang mari kita mulai belajar pembelajaran kita. Tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Tema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku ya. Kalian perhatikan dan kalian pahami. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan.
bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengakhiri memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih padi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Sudah paham semua tentang isi video tadi ya? Senang kamu melihatnya? Nah, kalau kalian sudah memahami, sekarang kamu tulis di buku tulis kalian apa isi video di atas, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh. Yuk silakan. Di buku tulisnya ya, masing-masing juga berkelompok, masing-masing ya. Sudah? Coba yang nomor 1, apa sih nak isi video di atas tadi nak? Materi pelajaran. Iya, materi pelajaran tentang tumbuhan padi. Jadi dalam video tadi isinya yaitu tentang masalah materi tanaman padi. Ya, udah yang kedua, mengapa sih nak tanaman tersebut paling penting bagi masyarakat Indonesia? Kenapa nak? Karena sebagai apa tadi? Sebagai makanan pokok kita. Di mana nak padi itu bisa tumbuh nak? Di mana nak? Di tempat kita ini padi bisa tumbuh? Di sawah. Pinter abang menjawabnya ya. Berapa lama nak tadi nak padi itu bisa dipanen? 110 hari. Iya, selama 110 sampai 130 hari padi itu bisa dipanen. Jadi kesimpulannya dalam video tadi yaitu tentang tanaman padi, yang tanaman tersebut penting bagi kita karena merupakan makanan pokok kita yaitu bangsa Indonesia dan bisa tumbuh subur di daerah yang panas, kemudian curah hujannya tinggi, kemudian lama tumbuh padi bisa dipanen yaitu 110 sampai 130 hari. Paham nggak? Ada yang mau ditanyakan tentang pertumbuhan padi tadi? Hah? Cukup jelas ya? Nah, kalau sudah cukup jelas, sekarang kalian duduk kembali yang rapi. Kemudian kita akan berbagi kelompok. Kelompok. Ini yang kalian di sini nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Sekarang kita mulai berhitung. Yuk dari Najam. 1, 3, 1, 2. Yang tadi hitungannya 1 duduknya di sini pindah. Yang 1. Bukunya di bawah, ya. Yang 2 di situ. Yang 1 tutup di sini. Kemudian yang 3 di sini. Yuk, cepat geraknya. Sini yang 3, yang 4 tetap di sini ya. 1 di sini nak, yang 1. Sudah terbagi semua kelompoknya nak. Halo. Masih tetap semangat? Kelompoknya sudah terbagi. Ibu, dengarkan. Video tadi sudah kalian tonton dan kamu simak dengan baik. Ibu ingatkan kembali bahwa video tadi mengasihkan tentang tanaman padi yang tumbuh di sekitar kita. Kemudian tumbuhan tersebut penting. Kenapa? Karena menjadi
menggunakan kata apa, berapa, di mana, dan berapa. Ya, paham ya? Kita akan membuat pertanyaan untuk wawancara. Ya, wawancara. Wawancara kepada siapa? Yaitu wawancara antara sesama kawan mengenai tumbuhan padi yang ada di sekitar kita sebagai makanan pokok bangsa Indonesia. Nah, di sini akan Ibu bagi LKPD-nya. Nanti kalian isi bersama kelompoknya, dijawab dengan baik kerjasamanya ya. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Nah, setelah kalian kamu tulis di kelompok itu ada menggunakan kata tanya, membuat wawancara yang menggunakan kata apa, kemudian si kolom pertama, kemudian bagaimana, kemudian di mana, berapa, ya. Paham ya? Silakan kamu tulis, kamu kerjakan, diskusikan dengan kawan-kawan sekelompoknya. Kemudian di situ ada nama kelompok berapa, anggotanya siapa, ditulis. Kemudian hari ini tanggal berapa? Hari ini hari apa? Hari Kamis tanggal 19 Oktober ya. Yuk ditulis dulu. Silakan dikerjakan menggunakan pulpen, kerjakannya ya, ya. Pakai pulpen tulisnya. Ya. Sudah? Sudah ada yang sudah? Kelompok berapa yang sudah nggak? Sudah nggak? Lagi ya. Sudah? Kelompok berapa yang sudah? 3. Kelompok 3 sudah. Yang lainnya? Coba kelompok 3 yang sudah maju sini nak. Yang ditulis tadi. Yuk. Yang kuat. Apa makanan pokok kita hari? Maka temuan penting bagi masyarakat. Iya, untuk kelompok 3 tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 sudah mempresentasikan, yaitu membuat pertanyaan dengan bagus sekali ya. Sekarang kelompok berapa lagi yang sudah? Coba kelompok 1, Meli, bacakan. Berapa lama tanaman padi bisa dipanen? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 sudah bagus sekali, dia membuat pertanyaan untuk wawancara. Alika kelompok berapa? Kelompok 4. Sini nak, dipresentasikan di depan. Bacanya kuat. Yang belum kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Ya Rama, kelompok 3 sini. Di mana tanaman padi bisa tumbuh? Ya, untuk kelompok 3 tepuk tangannya yang meriah. Kalian tadi sudah paham, bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Jadi dari semua yang telah kamu tulis, yang kamu simak dari video tadi, bahwa Indonesia ini memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok seperti beras atau padi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Beragam tumbuhan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tumbuh sebagai sumber daya alam tentunya perlu dijaga keberadaannya. Nah, tadi kita sudah menyaksikan video tentang tanaman padi. Sekarang kita akan menyaksikan video berikutnya lagi. Kalian simak
dengan seksama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar hari ini ya. Kali ini kita akan belajar penampakan alam berupa pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan karakteristik penampakan alam pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah beserta pemanfaatannya. Anak hebat, Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki penampakan alam yang beragam, mulai dari gunung dan pegunungan, bukit dan perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah, delta, lembah, dan pantai. Semua penampakan alam tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Lalu, apa itu penampakan alam? Penampakan alam adalah sebuah hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Penampakan alam juga disebut bintang alam. Penampakan alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu penampakan alam daratan dan penampakan alam perairan. Nah, anak hebat, kali ini kita akan belajar penampakan alam berupa pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kira-kira daerah tempat tinggalmu berada di mana ya? Di pantai, dataran tinggi, atau dataran rendah? Nah, supaya kalian lebih paham, mari kita saksikan penjelasan berikut. Yang pertama yaitu pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Tanah di pantai biasanya landai dan berupa pasir. Akan tetapi ada pula pantai yang berupa tebing terjal dan curam. Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga memiliki banyak pantai. Semua provinsi yang ada di Indonesia memiliki pantai. Pantai memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Nah, berikut contoh pemanfaatan pantai. Pantai biasanya dijadikan sebagai objek wisata. Pernahkah kalian berwisata ke pantai? Alamnya yang indah mendorong orang-orang untuk berwisata ke pantai. Selanjutnya, pantai juga dijadikan tampak garam. Anak hebat, tahukah kalian bahwa garam yang kalian konsumsi ternyata berasal dari pantai? Banyak petani garam yang membuat garam di tepi pantai dengan memanfaatkan air laut yang terasa asin. Selanjutnya, perkebunan kelapa. Kelapa juga banyak tumbuh dan subur di tepi pantai. Selanjutnya, pemukiman bagi nelayan. Di tepi pantai banyak rumah-rumah nelayan berjejer supaya nelayan mudah untuk mencari ikan. Selanjutnya, pembudidayaan ikan-ikan laut dan rumput laut. Selain pantai menghasilkan ikan, di tepi pantai banyak juga pembudidayaan ikan-ikan laut dan rumput laut. Selanjutnya, pantai juga dijadikan pelabuhan atau tempat berhentinya kapal laut. Tadi kalian sudah menyaksikan tentang yang ditampilkan di dalam video tadi, yaitu mengenai pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Bagus tidak? Kalian suka tidak? Indonesia itu beragam, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada pantai, dan kemudian masing-masing dari pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah itu tadi mempunyai ciri-ciri tersendiri, sumber daya alamnya sendiri, manfaatnya tersendiri, kemudian mata pencahariannya pun tersendiri masing-masing. Kalau laut, misalnya mata pencahariannya apa, sebagai apa, dan lain sebagainya. Setelah kalian menyaksikan video ini tadi, akan ibu bagikan, yaitu untuk kalian supaya lebih paham untuk
Kemudian nama-nama kelompoknya ya. Tulis yang jelas dengan menggunakan pulpen, jangan menggunakan pensil, nanti nggak baca ibu. Ya, dikerjakan. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di pantai itu mata pencahariannya apa? Kelompok berapa yang sudah tadi, Nak? Kelompok 1. Sambil tunggu Pak Meli dulu, Pak Meli. Dipresentasikan di depan, dibaca yang bagusnya, yang kuat, biar kawan-kawan yang lain bisa mendengarkan. Meli dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil daripada kerja kelompoknya. Ayo, pantai lokasinya. Dataran yang berbatasan langsung dengan laut, sumber daya alam, air dan angin laut, manfaat tempat nelayan, mencari ikan, mata pencaharian penduduk, pada umumnya masyarakat nelayan. Iya, untuk yang kelompok 1 sampai tempat menjawabnya. Sekarang ini sudah kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 3 mau mempresentasikan. Coba baca yang kuat dan didengar oleh kawan-kawannya. Pantai. Dari sini urutan pantai. Lokasi. Dataran yang berbatasan. Ciri-cirinya. Sumber daya alamnya. Manfaatnya. Mata pencaharian penduduk. Iya, sangat bagus kelompok 3 jawabannya. Tangannya untuk kelompok 3. Alika kelompok berapa, Nak? Alika? Kelompok 4. Yuk dibacakan Alika. Gimana? Maju, Nak. Alika jangan Alika yang tulis, nanti kamu lebih paham tulisan kamu. Nanti Nizam yang bacakan, Nizam nggak paham dengan tulisan kamu. Sumber daya alamnya, air laut dan angin laut. Manfaatnya 1 tempat wisata 2 budidaya rumput laut. Mata pencaharian penduduk wilayah nelayan. Terus sekali untuk kelompok 3 tepuk tangannya. Dan kelompok 2. Silakan Rama. Dipresentasikan biar kawan-kawannya mendengarkan hasilnya. Saya Rama dari kelompok 2. Ini membacakan hasil kerja kelompok. Pantai, dataran yang lokasinya, dataran yang berbatasan laut. Dan ciri-cirinya pantai dan pasir. Sumber daya air laut dan angin laut. Manfaat tempat wisata dan nelayan mencari ikan.
yang masih belum sempurna cara menjawabnya. Nanti kita pelajari lagi tema yang telah dibagikan tadi. Nah, anak-anak masih semangat semua? Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ada yang ngantuk nggak? Ada yang ngantuk nggak? Sempat tidak kalian nonton video tadi? Jadi kalau kita belajar dengan nonton video, kita bisa tahu langsung daerah-daerah yang ada di sekitar kita, ya. Nah, anak-anak, tadi sudah belajar banyak tentang yang kita pelajari di buku. Kalian senang tidak, Kak? Dengan pembelajaran kali ini? Yang pertama yaitu tadi belajar tentang tanaman padi, jadi makanan pokok, ya. Yang kedua yaitu tentang bentang alam, pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kalian sudah paham semua, ya? Dari kamu hasil nonton video tadi, ada yang mau ditanyakan, Mak? Tidak ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang untuk kalian untuk lebih jelasnya akan Ibu kasih PR buat kamu untuk kerjakan di rumah. Nanti dikerjakan di dalam buku tulisnya tadi, yaitu yang di kalian yang belum jelas tentang dataran rendah dan dataran tinggi tadi, ya. Kalau yang tidak jelas nanti ditanyakan dengan orang tuanya, ya, Kak, ya. Paham, ya, Nak? Paham. Coba sekarang kita berdiri dulu sejenak. Tasnya jangan dibawa dulu, nanti belum. Kita karena pada umumnya kita ini tinggal di daerah pantai dan kita ini adalah lautannya lebih luas daripada daratnya. Kita akan menyanyikan lagu Nenek Moyangku. Hafal semua, Nak? Kita tidak dulu. 1, 2, 3. Nenek moyangku orang yang kita pelajari pada hari tadi apa? Yaitu tentang tanaman padi. Dan yang kedua ini tadi yang barusan tentang alam, yaitu ada laut, dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, pada hari ini pelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kamu lihat dalam video tadi ada manfaatnya dan dapat memperkaya pengetahuan kita. Jangan lupa di rumah dipelajari lagi supaya kita lebih paham. Ya, Nak? Besok kita akan belajar melanjutkan tentang pelajaran yang berikutnya. Nah, sekarang anak PR-nya jangan lupa dikerjakan. Besok kita koreksi bersama-sama supaya hasilnya kalau ada yang belum pas bisa kita benarkan. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita selesai atau belajarnya selesai, pulang supaya jalan mendapatkan kesehatan sampai rumah, kita berdoa terlebih dahulu. Coba duduknya yang bagus dulu. Duduk yang bagus. Kita mau berdoa. Perhatian. Berdoa